Assalamualaikum guys, gua Angga and welcome back. Selamat menikmati kupas movie misteri yang mungkin aja bisa nemenin waktu santai kalian. So, jangan lupa tutup rapat-rapat pintu dan jendela rumah kalian. And let's see. Keberuntungan memang selalu diinginkan oleh semua orang, baik itu dari posisi rumah, warna, angka, dan lain-lain. Banyak yang bilang itu hanya mitos. Banyak juga yang mempercayai hal-hal semacam itu. Apalagi buat yang baru menikah, hal-hal semacam itu pasti diperhitungkan juga. Soalnya menurut kepercayaan masing-masing, hal seperti itu bisa aja menjadi sebuah anugerah ataupun musibah. Seperti dikisahkan dalam film ini guys. Film yang tayang pada tahun 2014 dan dibintangi oleh Marissa Christina, Reza Pahlavi, dan Hari Panca. Film ini patut kalian saksikan. Nah, seperti apa kisahnya? Yuk kita simak kisahnya. This is 13. Di awal film tertulis tanggal 13 April 2013 di sebuah rumah bernomor 13, di mana kita melihat seorang wanita bernama Neila sedang menelpon kantor polisi untuk meminta tolong. Yang ternyata dia mengalami KDRT dari suaminya yang bernama Kevin. Di sini Naila berusaha bertahan hidup, yang sampai akhirnya Naila dengan tidak sengaja menusuk Kevin. Nah, saat itulah polisi datang dan langsung menangkap Naila. Dan Kevin pun dilarikan ke rumah sakit. Saat di kantor polisi, tepatnya di ruang interogasi, Naila seperti didampingi seseorang bernama Bram. Kemudian Naila berkata kalau yang dia celakai itu bukan Kevin. Memang raganya Kevin, tapi sedang dirasuki hantu. Polisi yang bingung mendengar penjelasan itu. Akhirnya Naila menjelaskan awal mulanya. Kemudian kita dibawa pada scene flashback pada tanggal 5 April 2013, di mana Kevin dan Naila pindah ke rumah barunya bersama kedua orang tua Kevin. Saat sampai di rumah itu, mereka disambut oleh kedua ART-nya. Di sini ibunya Kevin meminta kalau Naila untuk tidur bersamanya, sedangkan Kevin tidur sama bapaknya. Nah, di sisi lain ada tetangga Kevin nih yang bernama Julian dan Gita. Mereka mempunyai anak yang bernama Cindy. Ternyata guys, Cindy itu adalah anak yang indigo. Scene kemudian berganti pada malam harinya. Naila yang tidak bisa tidur karena ibu mertuanya menegur keras guys. Saat jam setengah 3 lewat 10 menit, tiba-tiba ada yang membuka pintu kamar. Naila yang terbangun dan penasaran keluar kamar, tapi nggak menemukan siapa-siapa. Karena merasa aneh, Naila masuk kamar lagi. Scene kemudian berganti di pagi hari pada tanggal 6 April 2013. Kita diperlihatkan Kevin ingin mengantar orang tuanya untuk belanja bahan makanan. Setelah mereka pergi dan Naila beranjak naik ke lantai 2. Naila kemudian melihat banyak pasir di tangga. Saat masuk ke kamar, lagi-lagi Naila menemukan banyak pasir di depan kamarnya. Setelah itu Naila berendam untuk merelaksasi dirinya. Saat sedang rileks, tiba-tiba seperti ada yang memegang pundaknya, yang membuat Naila terkejut dan juga heran. Setelah berendam, Naila yang sedang ganti pakaian terlihat bed covernya bergerak sendiri. Yang kemudian setelah itu Naila menemukan banyak pasir di bed covernya itu. Kemudian malam harinya Kevin dan Naila kedatangan tetangga mereka. Seperti silaturahmi gitulah sesama tetangga baru. Di sini Naila mengajak Cindy untuk main game PS di kamarnya. Tiba-tiba aja pintu kamar mandi yang ada di kamar itu terbuka sendiri. Dan Cindy melihat sosok hantu, yang mana Cindy langsung lari menghampiri orang tuanya dan meminta untuk pulang. Malam harinya saat Naila tertidur, tiba-tiba terbangun karena mendengar suara pintu kamar yang seperti digedor-gedor. Saat Naila keluar kamar dan turun ke bawah, Naila nggak menemukan siapa-siapa nih. Saat mau kembali ke atas, tiba-tiba Naila mendengar suara perabotan dapur yang pada berjatuhan. Lalu Naila menghampiri ke dapur. Bener aja, barang-barang yang ada di dapur itu udah berantakan di lantai. Dan ada banyak pasir juga di situ.
Kemudian scene berganti pada tanggal 7 April 2013, di mana Nur merasa dipegang pundaknya, dan Nur menemukan banyak pasir juga di lantai. Kemudian setelah itu Nur seperti tercekik lehernya, yang saat itu juga ditampakkan sosok hantu yang membuat Nur lari ketakutan. Di sisi lain, Naila yang sedang memasang spray, tiba-tiba spray itu seperti menutupi seseorang. Naila yang ketakutan pun langsung lari keluar kamar. Malam harinya ketika sedang tidur, ada yang menarik Naila hingga Naila terbangun. Saat Naila kembali tidur, ibu mertuanya kerasukan dan memakan daging mentah dengan rakus. Scene berganti pada tanggal 8 April 2013, di mana Naila terlihat habis mandi dan ingin mengambil pakaian di lemari. Saat itu Naila mencium bau bangkai dari dalam lemarinya. Malam harinya ketika sedang tidur, ibu mertuanya diganggu hantu hingga terjatuh dari tempat tidur. Kemudian pagi harinya tanggal 9 April 2013, Kevin membawa ibunya berobat ke rumah sakit karena kejadian semalam. Ibunya pun enggan menginap di rumah itu lagi. Setelah mereka pergi, saat itu Naila melihat luka di leher Nur. Kemudian di sisi lain, terlihat Kevin berada di rumah sakit, sedang ngobrol dengan temannya yang seorang dokter. Temannya menjelaskan dari data lab yang pernah dilakukan Kevin untuk program, kalau Kevin itu lemah syahwat dan susah memiliki keturunan. Malam harinya ketika Kevin pulang, disambut riang nih sama Naila. Mungkin Naila udah gak sabar mau enak-enak. Soalnya kan selama ini ada mertuanya. Tapi ketika Naila udah berganti pakaian dinasnya, Kevin udah tidur pulas karena kecapean. Akhirnya Naila pun tidur juga. Tapi tiba-tiba bed covernya bergerak sendiri. Lalu seperti ada yang menjamah Naila. Di sini Naila merasakan kenikmatan yang tiada duanya, guys. Sini ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Scene kemudian berganti di pagi hari pada tanggal 10 April 2013. Terlihat Naila yang semakin manja dengan Kevin karena kejadian semalam. Jadi, Naila mengira semalam itu Kevin perkasa banget, guys. Setelah Kevin berangkat kerja, Naila yang membuka bed covernya melihat banyak pasir di kasurnya. Di sisi lain, Kang Toma yang lagi istirahat tiba-tiba mendengar pintu yang digedor-gedor. Tapi setelah dibuka Kang Toma ini nggak melihat ada siapa-siapa. Tapi Kang Toma menemukan banyak pasir. Scene kemudian berganti ke Naila yang sedang dandan. Saat itu Naila seperti ada yang membelai rambutnya. Naila pun terkejut. Kemudian malam harinya Kevin pulang kerja memberikan info kalau dia besok harus pergi dinas ke Medan. Scene berganti pada tanggal 11 April 2013. Kevin bersiap untuk pergi dinas. Setelah Kevin pergi, Naila kembali ke kamar dan merasa linu di tubuhnya. Ketika melihat pahanya ada luka seperti pada leher si Nur waktu itu. Kemudian Naila menemukan banyak pasir juga di kasurnya. Kemudian Naila meminta Nur untuk membeli obat karena mengalami memar-memar. Nur yang melihat itu pun kaget. Saat Naila baru ke lantai 2, tiba-tiba mendengar suara perabotan dapur jatuh. Naila pun segera menghampiri Nur ke dapur. Bener aja, dapur itu udah berantakan. Dan Nur udah duduk ketakutan. Malam harinya Naila makan di rumah tetangganya dengan rakus. Cindy yang melihat itu udah tahu kalau ini bukan Naila yang sebenarnya. Ternyata Naila kerasukan. Scene kemudian berganti pada tanggal 12 April 2013, di mana Naila muntah-muntah. Lalu meminta Nur dibuatkan makanan. Ketika Nur mengantarkan makanan di kamarnya Naila, Nur mengira Naila sedang di balik bed cover. Tapi ternyata Naila baru keluar dari kamar mandi, membawa tespek. Malam harinya saat Naila tidur, tiba-tiba Naila diemprut lagi sama hantu. Bahkan sampai terlepas pakaiannya. Di sini Naila terkejut banget dan berpikir kalau bukan Kevin, dengan siapa dia enak-enak selama ini. Saat berpikir seperti itu, Naila menemukan pasir lagi di kasurnya. Naila yang penasaran mencoba keluar kamar untuk mencari tahu siapa pelakunya. Tapi Naila tidak menemukan siapa-siapa. Scene berganti pada tanggal 13 April 2013. Naila yang mengaca terkejut karena perutnya udah buncit seperti orang hamil 3 bulan lebih. Ketika itu, tiba-tiba Naila kesakitan di bagian perutnya.
Saat itu juga Nela melihat sosok hantu dari kaca cerminnya. Setelah itu Nela mengundang paranormal untuk mengusir hantunya. Di sini paranormal itu adu mekanik dengan hantunya, tapi malah KO. Yang akhirnya paranormal itu dilarikan ke rumah sakit. Gak berselang lama, Kevin pun pulang dari dinasnya. Di sini Nela mengadu kalau di rumah barunya itu ada hantu dan gak mau masuk rumah itu. Lalu meminta untuk tidur di hotel aja. Kevin gak percaya sama hal seperti itu. Kevin pun punya ide untuk menginap di rumah tetangganya. Tapi tetangganya lagi nginap di tempat bapaknya yang lagi sakit. Akhirnya Kevin menuruti kemauan Nela untuk ke hotel. Nah, saat mau berangkat, ban mobil Kevin itu kempes, yang membuat mereka nggak bisa kemana-mana jadinya. Di sini Kevin bete banget, karena capek juga kan baru pulang dinas. Akhirnya mau nggak mau mereka masuk ke dalam rumah. Saat di kamar, Kevin menemukan test pack yang positif. Di sini Kevin tambah marah karena dia tahu susahnya untuk punya anak. Untuk menenangkan diri, Kevin pergi ke dapur untuk ambil minum di kulkas. Tapi tiba-tiba aja Kevin seperti ada yang menyerangnya. Kemudian Kevin kerasukan. Kevin pun langsung menyerang Nela. Dan kita melihat scene awal pada film ini yang mana Nela sedang menelpon kantor polisi untuk meminta tolong. Kemudian scene berganti ke timeline utama, di mana saksi, yaitu Nur dan Kang Toma menjelaskan kalau pernah ada mandor proyek perumahan itu yang bernama Bram, suka memperkaos wanita sekitar. Karena warga kesal dengan kelakuan Bram itu, akhirnya warga menghabisi nyawa Bram di lahan rumah nomor 13. Polisi yang bertugas lalu memberitahu kepada polisi yang sedang menyidik Nela. Dan Nela pun mengetahui sosok itu, lalu mengatakan kalau orang itu ada di sebelahnya. Padahal di sebelahnya itu kosong. Jadi Bram yang ada di awal scene tadi sebenarnya hantu guys, yang selalu ngikutin Nela kemana-mana. Nah seketika itu juga Nela merasakan sakit di perutnya, seperti mau melahirkan. Nela pun dibawa ke rumah sakit yang akhirnya melahirkan. Ketika Nela melihat bayinya, Nela histeris karena bayinya penuh luka. Saat itulah film pun selesai. Jangan bingung ya guys sama endingnya, karena memang agak gantung seperti itu ending filmnya. Agak mengerikan dan miris sih sebenarnya film ini, tapi nggak tahu kenapa dibuat tanggung gitu endingnya. Nah, buat kalian yang mau request film-film horor lainnya bisa DM ke Instagram kita di alamat @bagianmalam. Jangan lupa juga di follow IG-nya ya guys. Terima kasih juga buat kalian yang udah mau menonton channel ini. Dan buat kalian yang baru nonton, yuk jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Karena itu yang terpenting guys. Jangan lupa juga dinyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tetap update dari film horor-horor kita lainnya yang akan kita ceritakan nih. Oke guys, at the end, see you next video.